Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Babah Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini BFC ingin membahas tentang ciri-ciri atau tanda-tanda rumah Anda diganggu oleh jin jahat atau jin yang berenergi negatif. Nah, bagaimana pembahasan pada video kali ini? Tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC semuanya tidak salah paham, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Ketika seseorang tinggal di suatu rumah gitu kan, pastinya apalagi contohnya kita berumah tangga gitu kan, ada kalanya susah, ada kalanya senang, itu biasa. Tapi memang ada rumah yang memang ketika diganggu oleh jin negatif itu ataupun jin jahat, itu efeknya juga negatif kepada yang menghuni rumah tersebut. Nah, jadi di sini BFC akan memberikan beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri yang sering terjadi di kehidupan kita ketika rumah itu diganggu atau dihuni juga dengan oleh makhluk jin ataupun makhluk halus yang bersifatnya negatif. Nah, ini BFC sampaikan karena posisinya banyak juga BFC membantu menangani rumah-rumah yang memang diserang atau diganggu oleh makhluk halus yang berenergi negatif ini. Yang pertama yaitu munculnya penampakan. Nah, penampakan dalam arti ini, kalau dia berenergi negatif, memunculkan ataupun sekelebetan segala macam, itu dia mengganggu, membuat rasa takut di dalam diri penghuni rumah. Nah, sehingga ada keresahan. Nah, keresahan di dalam diri inilah kenapa dia sering mungkin kayak memunculkan diri, menampakkan diri sesekali, sehingga membuat penghuni rumah resah dan tidak nyaman. Nah, itu yang pertama, dia akan berinteraksi dengan cara menampakkan wujudnya, baik itu sekilas ataupun memang menampakkan secara utuh di lokasi rumah tersebut. Nah, baik itu di kamar mandi, di dapur, segala macam. Nah, itu pastinya akan terjadi kalau memang dia jahat dan berenergi negatif. Tapi kalau positif, dia tidak akan melakukan hal itu. Bahkan membuat orang yang tinggal di rumah itu nyaman. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, muncullah aroma-aroma yang tidak sedap, aroma bau bangkai, aroma bau kayak mungkin gosong segala macam. Nah, itu menjadi salah satu ciri atau salah satu tanda bahwasanya rumah Anda ataupun rumah kita itu diganggu oleh makhluk gaib yang berenergi negatif. Nah, jadi dengan rasa bau, dengan aroma amis, aroma bau gosong tadi, ya membuat kita juga tidak nyaman. Nah, jadi kita juga resah, kita tidak nyaman, kita tidak tenang. Nah, alhasil ya pastinya ada rasa ketakutan juga, ada rasa kecemasan juga di dalam diri, sehingga selalu bertanya, ini apa, bau apa. Jadi tidak tenanglah di dalam batin, di dalam hati tidak tenang. Jadi kegiatan apapun di rumah itu menjadi tidak nyaman gitu. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga yang sering terjadi juga ciri-cirinya itu sakit
yang tidak tahu sebabnya. Nah, jadi sering pusing kepala. Memang ya logika kita medis beli obat segala macam ya, tapi itu adalah penyakit yang disebabkan benturan energi dari makhluk halus itu. Karena kita energinya positif, dasarnya mereka negatif, berbenturan sehingga kita tidak tahan segala macam, kita pusing. Tapi memang nggak semua penghuni rumah, kalau tidak suami istri, kalau tidak istri anak, yang memang sering mengalami sakit. Siapa yang nggak tahan lah, belum mati badannya itu, sehingga dia merasakan efek sakit itu. Tapi ketika dicek ke dokter, dicek apa segala macam, ya nggak ada, bersih gitu kan, berarti ada kejanggalan nih apa. Nah, itu efeknya dari mereka gitu, baik itu memang penghuni yang memang udah lama di situ, ataupun memang kiriman dari seseorang yang tidak senang dengan kita itu. Nah, jadi efeknya itu ya sakit yang tidak tahu sebabnya apa gitu, dan sering gitu, bukan hal sesekali tapi sering gitu, dan jam-jamnya tertentu misalnya. Nah, itu jadi kecurigaan kita juga. Nah, itu lalu selanjutnya adalah pertengkaran. Jadi di rumah tangga itu selalu banyak masalah, bertengkar, tidak harmonis, masalah sepele jadi besar. Nah, masalah yang kecil menjadi meluas gitu. Padahal kalau di secara logikanya itu bisa dimaklumi, tapi karena memang ada pengaruh dari luar, eksternalnya yang memang tidak kelihatan gitu kan, hasil kita juga terpengaruh dan emosi itu meluap-luap menjadi pertengkaran lah di dalam rumah tersebut. Dan mereka juga yang tidak kelihatan tadi merasa senang gitu, dan kita yang manusianya tadi yang tinggal di rumah itu menjadi banyak masalah gitu, karena memang tidak adanya kenyamanan dan tidak adanya ketenangan gitu. Nah, itu dia yang pertanda yang selanjutnya. Lalu merasa diawasi, kayak dia tinggal di rumah sendiri misalnya. Misalnya contohnya yang lain kerja, baik suami atau istri, anak gitu kan, tidak ada di rumah berkegiatan, mungkin hanya sendiri, tapi merasa kayak ada yang ngawasi, kok kayak ada yang liatin gitu. Nah, itu salah satu tanda juga bahwasanya rumah itu ada yang menghuninya selain kita. Ya memang ya rata-rata mungkin ada gitu, tapi ada yang negatif, ada yang positif, dan yang negatif ini yang agak sulit gitu, yang jadi masalah gitu, sering mengganggu, dan dampaknya itu ke kitanya, ke manusianya ini yang buruk gitu, bukan malah baik gitu. Nah, itu yang menjadi masalah. Lalu yang selanjutnya adalah tidak betah di rumah. Nah, jadi ketika ini berkaitan nih, ketika tidak sering bertengkar, sering merasa nggak nyaman di rumah, alhasil nggak betah di rumah, alhasil kita malah pengen keluar dari rumah, cari ketenangan di luar, bahkan lebih nyaman mungkin di tempat keluarga, teman, sehingga kita tuh jarang di rumah, sering berkeliaran. Bahkan yang kalau misalnya dia perginya bersama pasangannya, dalam arti istri itu suaminya, masih mending gitu kan, ketika tapi takutnya perginya masing-masing gitu, karena udah efek pengaruh energi negatif tadi, nggak betah di rumah, jadi perginya masing-masing ke sana kemari, alhasil ya nggak harmonis juga, terbengkalai juga rumah tangga kan gitu. Nah, jadi hal-hal ini yang harus kita perhatikan di dalam rumah tangga ataupun di rumah yang kita tinggali, karena efeknya itu luar biasa ke masalah keharmonisan rumah tangga. Makanya apalagi laki-laki nih ya gitu kan, harus lebih dewasa lah gitu kan, harus lebih mengerti, apalagi kalau udah tidak nyaman di rumah itu dan merasa janggal, ya lebih baik carilah orang yang memahami itu dan minta tolong bantuannya agar rumah itu dibersihkan. Karena memang efeknya yang negatif tadi itu, kalau enggak pertengkaran, cekcok, kan berarti kan baru sakit, nggak betah di rumah, jadi apa yang bagus gitu.
Seharusnya kan kalau memang kita itu rumah tangga, nyaman di rumah, enak, ngobrol, enjoy, bercanda dengan anak dan istri gitu. Nah, jadi itulah beberapa tanda ketika rumah Anda diganggu oleh jin jahat atau makhluk gaib atau makhluk halus yang jahat yang berenergi negatif. Nah, mungkin ini aja yang bisa Bibi sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.